Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial membuat soal dengan Google Form otomatis tanpa copy paste. Selanjutnya kita buka Google Chrome, kemudian ada tanda titik 9, kita klik, kita pilih Drive, selanjutnya kita pilih akun yang akan kita pakai, klik, masukkan password, kemudian berikutnya akan muncul drive saya, kemudian kita buat klik tanda baru folder. Jadi kita membuat folder dulu, tempat menyimpan file-file kita, kemudian beri nama foldernya soal PAT 2020 buat. Nah, ini kita lihat sudah jadi, kemudian kita klik, ini masih kosong karena belum kita isi sama sekali. Di sini nanti akan diisi dengan soal. Upload file dulu. Soal yang akan kita pakai berupa MS Word. Kita masukkan ke dalam folder tadi. Ini soal bahasa Indonesia misalnya. Kemudian kita buka dulu, klik kanan, buka dengan Google Dokumen, klik, akan muncul seperti ini. Nah, ini ada 4 soal di mana pilihan jawabannya itu ke bawah. Kalau pilihan jawaban ke samping itu tidak bisa atau tidak jadi nanti. Nah, ada 4 soal dengan 5 pilihan jawaban masing-masing soal. Selanjutnya kita membuat Google Form-nya. Kita masuk kembali pada Drive, kemudian pada folder soal tadi, soal PAT 2020, kita klik. Oke. Nah, kita buat Google Form-nya, klik tanda, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir, kita klik, akan muncul seperti ini. Ini adalah formulir atau Google Form. Di sini ada tanda panah, ini adalah add-on, jadi tambahan dari aplikasi Google Formulir. Yang kita butuhkan di sini adalah form builder. Nah, dari yang ada ini tidak ada, karena itu selanjutnya kita klik tanda +3, klik, kemudian add-on, kita cari form builder. Sudah muncul sebelah kiri, kita klik form builder, kemudian di sini ada install, kita klik install, kita tunggu, kemudian selanjutnya kita masuk kembali menggunakan akun yang tadi. Berikutnya klik izinkan.
Selanjutnya selesai. Jika sudah selesai maka akan muncul tombol uninstall kalau tadi install. Oke, selanjutnya kita tutup untuk instalasi ini, kemudian kita klik add-on form builder, start. Nah, di sini akan muncul pilihan Google Doc karena kita menyimpannya dalam bentuk Google Doc tadi. Kemudian pilih filenya soal bahasa Indonesia, select, kita tunggu. Selanjutnya kita lihat, nah ini soalnya sudah masuk. Soalnya kita lihat di sini multiple choice sudah cocok. Apa saja yang lain, ada checkbox atau dropdown, kita pilih multiple choice pilihan, kemudian import selected, kita masukkan pada Google Formulir ini. Kita lihat di sini sudah muncul soal yang 4 tadi. Selanjutnya karena ini belum ada judulnya, kita buat judul dulu, soal PAT bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya deskripsi ini bisa diisi berupa petunjuk, boleh, terserah ya, opsional. Nah, untuk pertanyaan ini kita isi identitas, kita mulai dari nama. Nah, biar ngetik sendiri nanti tidak tanpa memilih ya. Nah, ini wajib diisi. Jika tidak diisi maka tidak bisa dikirim. Berikutnya kelas ini supaya seragam cara penulisannya maka kita pakai pilihan ganda, misalkan 10 MIPA 1, enter, 10 MIPA 2, enter, 10 IPS, nah cuman 1. Oke, terserah berapa jumlahnya, bisa kita buat atau kita tambahkan. Kemudian selanjutnya nomor absen. Nah, ini ada gunanya nanti untuk mengurutkan hasil siswa ini. Dan harus berupa angka. Kalau tidak angka nanti akan ditolak. Jika tidak menginginkan ini ya klik hapus. Ini wajib juga diisi oleh siswa. Kita pisahkan data tadi dengan tanda klik sama dengan itu. Bagian yang kedua atau layar yang kedua berupa soal. Di sini saya tulis soal, kemudian deskripsi boleh diisi boleh tidak, boleh berupa petunjuk. Silahkan terserah Bapak Ibu mau diketik apa. Misalkan seperti ini, kerjakan dengan memilih jawaban yang paling tepat. Kita buat setelannya, klik tambah setelan, kemudian batasi ke 1 tanggapan, artinya siswa tidak bisa menjawab 2 kali. Kalau misalkan boleh ya ini dihilangkan centangnya. Berikutnya kita setel juga ini sebagai kuis. Selanjutnya klik kuis, jadikan sebagai kuis.
nilainya tidak usah dimunculkan juga boleh. Ini kita hilangkan, responden dapat melihat. Kemudian presentasi ini ada tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, jadi pertanyaan bisa diacak di sini. Kita klik, artinya satu anak dengan anak yang lain urutan soal tidak sama. Kemudian pesan konfirmasi ini akan muncul ketika anak sudah mengirim jawaban. Misalkan ini kita isi jawaban Anda sudah terekam, semoga berhasil. Kalau ingin kita tampilkan emailnya atau kumpulkan email, kalau tidak kita hilangkan centangnya. Oke, simpan. Berikutnya kita beri nama formulir ini dengan cara klik soal PAT, kemudian klik formulir tanpa judul. Pasti ini akan sama nanti, sama judul dengan nama formulir. Kita coba dengan cara berikut. Oh ya, ini kita buat respon dulu ya. Respon itu tempat jawaban siswa, jadi berupa spreadsheet. Nah, buat spreadsheet baru, namanya boleh dirubah, boleh tetap seperti ini. Buat akan muncul format dari spreadsheet jawaban siswa. Berikutnya kita lihat, klik tanda mata, hasilnya adalah seperti ini. Kita isi, kita coba. Nah, ini kita klik. Kalau misalkan batal, ya batalkan pilihan, berarti kelas tidak kita pilih. Nah, kelas tidak kita pilih tapi masih bisa berlanjut masuk soal, berarti ada kekurangan. Kita coba lihat lagi settingannya tadi. Kalau kita klik kelas, ternyata kelas wajib diisi belum diklik. Oke, kita klik, kita lihat lagi hasilnya. Ini nomor absen ada di atas ya, karena kita tadi memilih soal dengan settingan acak. Data itu akhirnya juga ikut acak urutannya. Nomor absen ini harus berupa angka, jadi kalau bukan angka akan ditolak ya. Kita isi. Oke, sudah bisa masuk pada soal karena datanya sudah benar pengisiannya. Nah, ini ternyata kok seperti ini. Nah, ini berarti juga ada kurangan pada setting soal tadi. Kita coba kembali lagi pada soal. Ternyata soal ini karena sudah dibuat kuis, berarti harus ada jawaban. Coba acak urutan kita hilangkan dulu coba. Nah, ini jadi jawaban itu harus diisi atau kuncinya harus dibuat, skornya juga harus dibuat. Kunci, kemudian kita beri skor. Ini skor totalnya masih 0 ini karena memang belum kita setting tadi. Kita ulangi lagi, klik, kemudian klik pada soal ini, kemudian kita buat kuncinya, kunci jawaban, kita isi skornya 25 karena ada 4 soal tadi. Ini kuncinya, klik selesai. Kemudian begitu juga berlanjut pada soal berikutnya. Buat kunci jawaban, beri skor.
sampai seluruh soal selesai. Nah, kalau seluruh soal sudah selesai, kita buat kuncinya. Kita periksa dulu apakah ada yang terlewatkan. Caranya dengan melihat skor total di atasnya. Skor. Nah, di sini ada poin totalnya. Skor totalnya adalah 100. Karena kita akan memberikan nilai 100 jika anak menjawab benar semua. Oke. Berikutnya kita coba lagi. Ini sudah urut ya, karena untuk acaknya kita hilangkan tadi. Untuk nomor absen ini harus berupa angka. Kalau tidak angka, salah atau ditolak. Misalkan O1, ya akan ditolak. Kalau 01 betul, kalau 1 juga betul. Selanjutnya dia akan masuk pada soal. Kemudian siswa menjawab, seluruhnya dijawab. Jika benar dia akan dapat 100. Oke, selesai. Kemudian kirim. Nah, di sini untuk soal PAT sudah dijawab dan hasilnya adalah nilai atau skornya 100. 100 itu artinya 100 nilainya dari skor maksimum 100. Kalau kita coba lagi dengan laptop atau HP yang sama, dia tidak bisa, karena siswa hanya boleh mengirimkan satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.